Shalom buat kita semuanya. Perkenalkan dengan saya Sri Luciana Manado. Saya kuliah di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dan jurusan saya Pendidikan Agama Kristen dengan program S1. Jadi mata kuliah yang saya bawakan pada saat ini mata kuliah Pak Dewasa yang diampu oleh dosen Ibu Ramayanti Nababan. Jadi materi yang saya bawakan pada saat ini yaitu tentang batasan usia dewasa. Di sini penjelasannya saya akan menjelaskan tentang pengertian arti dari kata dewasa. Dalam bahasa Inggris ada dua kata yang bisa digunakan untuk dewasa yaitu adult dan mature. Kata adult lebih menunjukkan kepada usia seseorang, sementara kata mature menunjukkan kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Kedewasaan adalah proses perkembangan kepribadian seseorang yang mewujudkan dalam sikap menghadapi setiap sesuatu. Dewasa dapat mengalami proses maju, terhambat, dan mundur. Kedewasaan yang maju adalah orang yang selalu introspeksi diri. Kedewasaan yang terhambat adalah orang yang manja, selalu bergantung dan tidak mau mendengarkan kritikan orang sebagai cermin introspeksi diri. Dan mengingat semua itu, maka kiranya perlu dikemukakan batas-batas usia perkembangan sebagaimana yang diajukan oleh seorang ahli psikologi perkembangan. Sekali lagi, batas-batas ini tidak dapat dijadikan ukuran mutlak, akan tetapi kiranya dapat dijadikan untuk memperkirakan berbagai tahap perkembangan, terutama jika kondisi psikososial yang orang hadapi bersangkutan tidak terlalu jauh dari kondisi psikososial orang-orang yang diselidiki oleh Harlock, yaitu manusia-manusia di negara maju seperti Amerika Serikat. Jadi di sini ada pun tahap-tahap perkembangan menurut peneliti Harlock selengkapnya sebagai berikut. Yang pertama itu prenatal, dan dalam penjelasan Pak Dewasa ini yaitu dapat kita lihat dari angka nomor 9, yaitu pada usia 21 sampai 40 tahun yang dikatakan dengan dewasa awal atau early adulthood. Tentang batasan usia ini, masa dewasa menurut beberapa ahli psikologi perkembangan dibagi menjadi tiga, yaitu dewasa awal pada usia 18 sampai 40 tahun, yang kedua yaitu dewasa madya, dan yang kedua itu dewasa madya pada usia 40 sampai 60 tahun, dan yang ketiga dewasa akhir yang disebut lanjut usia pada rentang usia di atas 60 tahun. Menurut Mather, pada tahun 1983, batasan memasuki usia dewasa ini dapat ditinjau dari yang pertama segi hukum, dan yang kedua segi pendidikan, dan yang ketiga segi biologis, dan yang keempat segi psikologis. Nah, apa kata Alkitab tentang kedewasaan? Dapat dijelaskan di sini, dikatakan kedewasaan Kristiani adalah sebuah proses, maka kita sangat membutuhkan pihak luar untuk membentuk proses kedewasaan itu. Pihak luar yang terpenting di dalam pembentukan proses kedewasaan ini adalah Allah Roh Kudus yang memimpin kita sebagai anak-anak Tuhan dalam pengudusan terus-menerus, atau dikatakan dengan progressive sanctification. Ada dua macam kedewasaan Kristiani yang sehat, yaitu yang pertama kedewasaan internal atau kedewasaan essential maturity, yang dimana artinya itu kedewasaan yang dilihat bukan seperti yang dunia lihat, yaitu secara fenomenal, tetapi kedewasaan ini lebih ke dalam hidup dan iman anak-anak Tuhan. Itulah sisi kedewasaan yang tidak bisa ditipu. Nah, kita akan mendengar dari Ibrani 5 ayat 14, yang dimana ini sebagai dasar kita untuk mengerti kedewasaan internal. Nah, dari kata ayat tadi ada dua kriteria kedewasaan internal yang dipaparkan oleh penulis surat Ibrani.
Mengkonsumsi makanan keras. Kata arti mengkonsumsi makanan keras ini adalah surat Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa orang dewasa harus mengkonsumsi makanan keras. Dari arti kata makanan keras itu bukan berarti sisi negatif, tapi di sini yang katakan tentang kebenaran firman Tuhan yang sangat penting dan tidak cocok dengan keinginan kita yang berdosa. Dari makanan minuman keras ini, dari kata makanan keras ini ada dua signifikan yang perlu kita pahami, yaitu tentang bagian A untuk mendewasakan iman Kristen dan B untuk membentuk karakter Kristen. Dan bagian yang kedua yaitu kedewasaan eksternal atau external maturity. Yang di sini dianjurkan buat kita, yaitu ada beberapa bagian yang perlu kita pahami dalam kedewasaan eksternal ini. Kata eksternal ini yang dari kata dari luar, yang yaitu yang perlu kita pahami bagian A, mandiri, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dan kedewasaan penuh menurut Alkitab di sini kita dapat menjelaskan tentang dalam surat Efesus yang menjadi dasar bahan kita kali ini. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota itu bahwa Yesus Kristus telah menyediakan pemimpin-pemimpin umat, baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar, dan lain-lain. Nah, untuk menolong agar umat Kristen diperlengkapi untuk melayani Tuhan dengan membangun tubuh Kristus, yaitu gereja atau kumpulan umat Allah sendiri. Dalam surat 2 Petrus 2 ayat 1 dan surat 1 Yohanes 4 ayat 1, kita menemukan peringatan-peringatan tentang guru dan nabi-nabi palsu yang berkeliaran dan menyebarkan ajaran-ajaran sesat, dan di mana mereka berusaha untuk membuat orang Kristen menyangkal Yesus Kristus yang telah menebus mereka. Dengan kata lain, berusaha membujuk supaya orang Kristen meninggalkan Yesus Kristus dan menjauhkan diri dari kasih sayang Allah. Sekarang Kristen yang dewasa tidak akan mudah digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat. Mari kita lihat bagaimana ajaran sesat itu yang dikembangkan di sekitar kita. Nah, kesimpulan dari batasan usia dewasa ini yaitu setelah kita melewati masa kanak-kanak dan remaja, akhirnya individu memasuki masa dewasa, yakni masa terpanjang setelah masa kanak-kanak dan masa remaja. Masa ini adalah masa di mana seseorang harus melepaskan ketergantungannya dari orang tua dan mulai belajar mandiri karena ia sudah mempunyai peran dan tugasnya masing-masing dan yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dari perkataan saya atau materi ini kurang, mohon maaf dan terima kasih. Salam.